Oke, halo semuanya. Kami dari kelompok Freedom. Hari ini kami akan melakukan diskusi tentang tugas diskusi satu. Topiknya tentang pandangan Hobbes mengenai manusia. Lalu kenapa manusia disebut sebagai hewan politis? Lalu ada tujuan negara menurut beberapa filsuf. Dan terakhir pendapat kelompok kami sendiri tentang tujuan sebuah negara. Sebelum kita mulai diskusinya, kita kenalan dulu dengan anggota di kelompok ini. Pertama ada saya sendiri, Azal Noviansyah. Lalu ada rekan saya. Ya, halo, saya Siti Farah Nurhaliza. Halo, saya Arvina. Saya Arda Cahyo. Dan aku Miftahur Rohim. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai di pertanyaan pertama. Menurut kalian semua, dari kutipan Hobbes, manusia itu sebenarnya diri seperti apa? Oke, kalau menurut aku, Hobbes itu ngelihat manusia sebagai makhluk yang punya dorongan untuk mempertahankan diri dan kepentingannya. Nah, di kutipannya itu, Hobbes itu bilang kalau manusia bisa terjadi konflik karena persaingan, pembelaan diri, dan kemasyhuran. Karena di diri manusia itu ngerasa ingin menang, ingin ngerasa aman, atau mungkin ngerasa karena harga dirinya itu terganggu. Ya, aku juga setuju, tapi mungkin jangan langsung disimpulkan bahwa manusia itu jahat ya. Menurut aku lebih tepat kalau Hobbes melihat manusia sebagai makhluk yang mudah berkonflik kalau tidak ada aturan. Karena setiap orang pasti punya kepentingan dan keinginannya masing-masing. Ya benar, apalagi Hobbes juga bilang kalau tidak ada kekuatan yang membatasi, manusia bisa masuk ke kondisi perang semua melawan semua. Jadi negara atau kekuatan itu penting supaya kehidupan bersama tidak kacau. Oke, berarti semua sepakat kalau Hobbes itu dan manusia cenderung mengejar kepentingan dirinya sendiri. Bisa juga ingin aman, dan bisa berkonflik kalau ada aturan atau kekuasaan yang mengatur. Ada pendapat lain mungkin? Mungkin nambahin sedikit, jadi menurut aku sih itu udah pas. Kayak yang disampaikan Kak Arvina tadi, karena intinya manusia itu bukan jahat ya, tapi memang manusia itu perlu aturan, biar mereka tuh bisa hidup dengan tertib. Itu sih. Oke, semua pertanyaan pertama clear ya. Kita langsung lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, menurut teman semua, manusia disebut hewan politis itu apa sih definisi dan keadaan seperti apa yang menyebabkan kita tuh disebut sebagai hewan politis? Oke, menurut aku, manusia disebut hewan politis karena manusia memang hidup bersama orang lain. Kita tidak bisa benar-benar hidup sendiri. Dalam masyarakat, manusia butuh aturan, kerjasama, dan keputusan bersama. Nah, dari situ muncullah kehidupan politik. Iya benar, aku setuju banget sama Kak Arvina. Manusia itu kan punya kemampuan untuk berbicara dan berpikir mana hal yang benar, mana hal yang salah, mana hal yang adil ataupun tidak adil gitu. Jadi manusia itu bukan cuma hidup untuk makan atau bertahan hidup, tapi juga membentuk kehidupan bersama. Sedikit pandanganku sih, kalau kita kaitkan dengan Mansfield, manusia disebut hewan politis itu karena manusia hidup dalam komunitas dan harus mengatur kehidupannya secara bersama-sama. Jadi politik itu muncul ya karena memang manusia itu perlu membuat kesepakatannya bareng-bareng gitu. Bagaimana mereka hidup itu ya mereka atur bersama. Oke, jadi so far suaranya masih sama-sama sepakat ya. Jadi manusia itu disebut sebagai hewan politis karena manusia hidup dalam bermasyarakat, membutuhkan aturan, kerjasama, dan keputusan bersama. Kita langsung ke pertanyaan ketiga. Di sini kita diminta untuk merumuskan tujuan negara menurut beberapa filsuf. Yang pertama itu ada Plato, lalu ada Aristoteles, Hobbes, dan juga Rousseau. Mungkin nggak perlu terlalu panjang, 2 sampai 4 kata saja, lalu diinterpretasi sedikit. Kita mulai saja dulu, mungkin dari Plato dulu boleh? Oke, aku mulai dulu dari Plato. Menurut aku jawabannya itu penggunaan kebutuhan. Karena pada slide dijelaskan bahwa negara muncul karena manusia tidak bisa mencukupi semua kebutuhannya sendiri. Jadi manusia butuh orang lain dan akhirnya hidup bersama dalam negara. Oke,
aku juga setuju sih apa kata Kak Arda tadi. Mungkin yang kedua, ke filsuf yang kedua ya, Aristoteles, 3 kata mungkin, hidup yang baik. Kenapa? Karena Aristoteles itu melihat negara bukan hanya untuk, bertahan hidup, tapi, negara itu, digunakan juga untuk mencapai kehidupan yang lebih baik atau, yang lebih sempurna. Lanjut ke rumusan yang ketiga, itu menurut Hobbes. Kalau menurut aku itu tentang mungkin keamanan hidup. Jadi, bagi Hobbes itu negara itu dibutuhin agar manusia itu tidak jatuh ke kondisi konflik atau perang melawan semuanya. Menurut Rousseau, menurut aku rumusannya kehendak umum karena Rousseau menekankan bahwa masyarakat menyatukan diri dalam satu kehendak bersama sebagai rakyat atau warga negara. Oke, jadi di sini terlihat masing-masing filsuf tuh punya pandangan masing-masing ya tentang berdirinya negara tuh dilihat dari point of view mereka melihat itu. Kalau tadi Plato disebutkan rumusan adalah pemenuhan kebutuhan, Aristoteles itu kehidupan yang baik, Hobbes itu keamanan hidup, dan Rousseau itu adalah kehendak umum. Oke, Iya, kalau gitu kita setuju. masuk ke pertanyaan oke, kita langsung masuk ke pertanyaan keempat aja. Berdasarkan filsuf-filsuf tadi yang sudah kita coba kulik dan coba kita baca, kalau menurut teman-teman semua, tujuan negara itu apa sih sebenarnya? Oke, aku pertama ya, jadi menurut aku, tujuan negara itu adalah untuk memperoleh, keamanan dan kesejahteraan bersama. Karena menurut aku negara itu dibutuhkan untuk menjaga masyarakat agar tetap aman. Selain itu juga, untuk membantu supaya masyarakat hidup, bisa lebih baik. Iya, benar. Aku setuju sama bagian keamanan. Karena tanpa adanya keamanan, masyarakat itu bisa kacau. Sama seperti yang dijelaskan Hobbes tadi. Oke, kalau aku juga setuju dengan kesejahteraan bersama. Karena kalau melihat Plato dan Aristoteles, negara juga berhubungan dengan kebutuhan dan kehidupan yang baik. Menurut aku juga cocok karena ada unsur bersamanya. Jadi negara bukan hanya untuk kepentingan individu tertentu, tapi untuk kepentingan masyarakat secara umum. Oke, jadi kurang lebih pendapat dari kelompok kita itu menggabungkan dari semua teori-teori yang sudah filsuf terdahulu sebutkan ya, yaitu keamanan dan kesejahteraan bersama. Ya, setuju. Iya, benar. Oke, karena pertanyaan sudah selesai, mungkin aku coba simpulin dulu apa yang udah kita bahas dari tadi, dari pertanyaan 1 sampai 4. Nah, untuk yang pertama, menurut Hobbes, manusia itu cenderung mengejar kepentingan dirinya sendiri, ingin aman, dan bisa saja berkonflik kalau tidak ada aturan atau kekuasaan yang mengatur mereka. Nah, selanjutnya, manusia disebut sebagai hewan politis karena manusia itu hidup bersama dalam masyarakat dan membutuhkan aturan serta keputusan bersama. Nah, tujuan negara menurut Plato adalah pemenuhan kebutuhan, lalu menurut Aristoteles adalah kehidupan yang baik, menurut Hobbes itu keamanan hidup, dan menurut Rousseau adalah kehendak umum. Nah, dari keempat filsuf tersebut, kami dari kelompok Freedom mencoba merumuskan satu tujuan negara, yaitu adalah keamanan dan kesejahteraan bersama. Mungkin itu saja yang kelompok kami dapat sajikan dalam diskusi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di kesempatan lain.